Perlu kita ketahui bahwa populasi manusia di bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan bahwa populasi manusia di bumi tercatat sudah mencapai 8 miliar jiwa. Sedangkan kapasitas bumi diperkirakan hanya sanggup menampung sebanyak 10 miliar jiwa saja. Sementara lahan kosong dan sumber daya alam yang tersedia di bumi semakin menipis. Bumi juga semakin kotor dengan polusi dan sampah yang kita buang setiap harinya. Selain itu, suhu bumi semakin lama semakin meningkat karena adanya pemanasan global. Melestarikan bumi memang sangat penting, tapi sudah saatnya juga kita mempertimbangkan rumah kedua. Mars menjadi salah satu planet yang diteliti NASA untuk tempat tinggal baru bagi manusia. Dilansir dari halaman nasa.gov, terdapat tanda-tanda yang mengindikasi adanya air di Mars. Keberadaan air di planet Mars menjadi sinyal kuat adanya kehidupan. NASA masih mencari titik terang apakah planet merah ini akan bisa dihuni manusia di masa mendatang. Berbagai langkah akan dipersiapkan NASA agar nantinya proses kolonialisasi manusia di Mars dapat berjalan dengan lancar. Namun, dengan segala macam sokongan teknologi yang diusahakan, apakah memang nantinya Mars bisa menjadi tempat yang layak ditinggali manusia untuk menggantikan bumi? Lantas, jika manusia dihadapkan dengan dua pilihan, manusia lebih memilih tinggal di Mars atau di bumi? Simak penjelasannya dalam video ini. Sebagian peneliti mengungkap bahwa kemungkinan manusia untuk tinggal di Mars masih sangat minim. Dilansir dari halaman EDN Times, ada 7 hal mengerikan yang bakal terjadi jika manusia tinggal di Mars. Pertama, suhu Mars yang dingin bisa menyebabkan manusia membeku. Dilansir dari halaman mars.nasa.gov, suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu di Mars lebih dingin daripada di bumi. Kedua, kesulitan bernapas. Pada situs resmi NASA dijelaskan bahwa atmosfer di Mars semakin menipis dari waktu ke waktu, bahkan semakin berkurang. Atmosfer planet Mars didominasi oleh karbon dioksida yang mencapai 96% dan hanya mengandung 0,15% oksigen. Hal ini tentu saja akan membuat manusia kesulitan bernapas. Ketiga, manusia bisa terkena radiasi berbahaya. Atmosfer yang tipis di Mars kurang efisien untuk melindungi permukaan planet dari radiasi berbahaya. Radiasi ini dapat berakibat fatal berupa kematian. Keempat, bencana badai debu. Debu merupakan komponen yang terdapat pada atmosfer Martian di Mars. Badai debu kerap melandai Mars selama beberapa hari dengan kecepatan 33 hingga 66 meter per jam. Badai debu juga pernah melanda dengan kekuatan yang lebih besar sehingga Mars berselimut debu selama beberapa pekan. Kelima, kelaparan. Tanah di Mars tidak subur. Bahkan bakteri penyeimbang tanah pun sulit hidup di sana. Hal ini menyebabkan manusia akan kesulitan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Manusia akan mengalami kelaparan karena tidak adanya buah dan sayur yang bisa dimakan. Keenam, kehilangan massa otot tubuh. Massa tubuh seseorang hanya sepertiga dari massa tubuh di bumi. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang tak terlihat. Otot-otot kita berevolusi di bawah gravitasi bumi. Gravitasi Mars yang rendah bisa mengakibatkan tubuh kita kehilangan massa otot. Ketujuh, kekurangan air. Meskipun di Mars terdapat air, namun jumlahnya tak melimpah seperti yang ada di bumi. Mars dulunya merupakan rumah bagi lautan air luas. Namun kini air tersebut sebagian besarnya membeku bersama karbon dioksida di dua kutub yang ada di Mars. Manusia akan kesulitan mendapatkan air untuk bertahan hidup di sana. Itulah 7 hal mengerikan yang akan terjadi jika kita tinggal di Mars. Jadi, apakah manusia bisa tinggal di Mars? Jawabannya, tidak bisa.
Hidup di sini bermakna menjalani kehidupan dalam waktu yang lama, beraktivitas, makan, minum, berkeluarga, dan beranak pinak. Mungkin dengan kecanggihan teknologi sekarang untuk sekedar menginjakkan kaki di planet Mars bisa saja. Tetapi untuk hidup secara lebih stabil, hal ini tidak mungkin. Para ulama menyebutkan bahwasanya kita tidak bisa tinggal di selain bumi. Allah berfirman, "Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun." Yang artinya, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 25. Berdasarkan firman Allah tersebut, kita mengetahui bahwa usaha untuk hidup di selain bumi adalah usaha yang sia-sia, karena tidak ada tempat yang stabil untuk kehidupan kecuali bumi. Dengan demikian, daripada memikirkan untuk tinggal di Mars, lebih baik kita rawat dan jaga saja bumi kita yang sudah jelas memberikan segalanya, dari air yang berlimpah hingga tanah yang subur. Sebagai khalifah di bumi, mari kita mulai menjaga dan mewujudkan kecintaan kita terhadap lingkungan bumi. Lantas, bagaimanakah caranya? Cara yang paling sederhana yaitu dengan menanam pohon. Anjuran menanam dalam Islam sangat jelas, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengibaratkan dalam sebuah hadis, apabila kiamat sudah tegak, sementara di tangan salah satu dari kalian ada benih kurma, maka kalau kiamat itu belum datang kepadanya sampai selesai menanam benih itu, maka tanamlah. Hadis riwayat Imam At-Tayalisi nomor 2068. Selain itu, terdapat juga kegiatan bersedekah dalam anjuran menanam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah seorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Muslim nomor 2900. Menanam dapat membangkitkan kebiasaan berbagi dengan sesama, sebab tanaman yang kita tanam itu akan dinikmati hasilnya oleh manusia dan makhluk hidup lain. Hasil dari tanaman itu bukan hanya berupa buah yang dapat kita makan langsung atau dengan olahan, bukan hanya berupa biji yang dapat kita semai atau hanya berupa daun yang dapat kita berikan pada ternak, bukan hanya berupa ranting yang dijadikan kayu bakar atau akar yang dijadikan ramuan, serta pohon yang secara fisik dapat dinikmati. Lebih dari itu, hijau tanaman juga memberi kesejukan bagi setiap mata yang melihatnya, memfilter udara bagi setiap orang yang menghirupnya, dan menyerap oksigen sehingga dapat meminimalisir efek rumah kaca. Selain itu, banyaknya pohon yang kita tanam dapat mencegah banjir dan membantu mengurangi adanya polusi udara. Manusia diwajibkan untuk menjaga harmonitas segitiga, yakni keseimbangan ekologi, dirinya, hewan, dan tumbuhan. Sebagai seorang khalifah di bumi, manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat terhadap alam sekitarnya, serta memelihara keseimbangan ekologi dan memahami fitrahnya sebagaimana manusia yang mengerti maslahat dan kebutuhannya. Sehingga dengan bekal itu semua, manusia harus tampil sebagai sosok yang ramah lingkungan, melindungi dan memelihara sesama dan lingkungannya.